Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas persamaan kuadrat part yang ke-18, yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Simak terus video ini sampai akhir. Prinsip dari menyusun persamaan kuadrat baru adalah persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2 adalah X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 dikali X plus X1 X2 sama dengan 0. Kok bisa seperti ini? Gini, kita mulai dari bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gini kan ya? Lalu, kedua ruas kita bagi dengan A. Berarti, ini menjadi X kuadrat. Ini berarti plus B per A X plus C per A. Gini kan? Sama dengan 0. Nah, lalu seperti ini. Kita tahu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kalau yang jumlah, X1 plus X2, itu rumusnya sama dengan apa? Sama dengan min B per A. Sehingga kalau minnya pindah ke ruas kiri, berarti min. Kita biarkan di dalam kurung aja. X1 plus X2 sama dengan B per A. Dan yang hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Oke, sehingga di sini B per A dan C per A yang ada di sini kita substitusikan dengan ini dan ini. Sehingga akan menjadi X kuadrat plus kena min ya, min dalam kurung X1 plus X2 kurung tutup kali X plus C per A kita ganti dengan X1 X2 sama dengan 0. Makanya di sini prinsipnya persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2 adalah X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 dikali X plus X1 X2 sama dengan 0. Sudah kita buktikan di sini. Oke, nah terus berikutnya untuk tahap-tahap menyusun persamaan kuadrat baru, itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah, misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat atau PK yang lama, sedangkan X1 aksen dan X2 aksen adalah akar-akar PK yang baru. Jadi gini, untuk mengerjakan soal menyusun persamaan kuadrat baru, itu diketahui persamaan kuadrat atau PK yang lama. Kemudian kita disuruh menyusun persamaan kuadrat atau PK yang baru, yang akar-akarnya ini ada hubungannya dengan akar-akar PK yang lama. Jadi ada dua macam akar-akar di sini, punyanya PK lama sama punyanya PK baru. Jadi harus kita bedakan, jangan sampai kecampur, ketukar-tukar, kebolak-balik. Cara membedakannya biasanya yang lama itu biarkan X1 dan X2 akar-akarnya, yang baru, PK baru, akar-akarnya kita kasih aksen. Tanda aksen menunjukkan ini punyanya PK baru. Jadi akar-akar PK baru itu X1 aksen dan X2 aksen. Oke? Tahap kedua adalah mencari nilai eksak dari X1 plus X2 dan X1 X2. Karena nggak ada aksennya berarti ini merupakan jumlah dan hasil kali akar-akar PK yang lama. Yang rumusnya ya ini, min B per A sama C per A seperti biasa. Oke, nah setelah kita dapatkan nilai eksak itu maksudnya nilai pasti ya, bukan dalam bentuk persamaan. Sudah pasti nilainya tertentu, sekian gitu. Kemudian kita ke tahap ketiga. Mencari persamaan yang menghubungkan X1 aksen dan X2 aksen dengan X1 dan X2. Nah, tadi saya sudah bilang, kita disuruh mencari PK baru yang akar-akarnya ini ada hubungannya dengan akar-akar PK yang lama. Contoh ada hubungannya tuh gini, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat yang lama itu. Kalau misalkan akar-akar PK baru 2 kalinya akar-akar PK lama, berarti persamaannya kita buatnya X1 aksen sama dengan 2X1. X2 aksen sama dengan 2X2, gitu. Karena kan akar-akar PK yang baru 2 kalinya akar-akar PK yang lama. Jadi persamaannya seperti itu. Ngerti ya? Itu contohnya seperti itu. Berikutnya, yang keempat, mencari nilai eksak dari X1 aksen plus X2 aksen dan X1 aksen kali X2 aksen. Jadi tahap keempat ini adalah mencari nilai eksak atau nilai pasti dari jumlah dan hasil kali akar-akar PK yang baru dengan menggunakan persamaan yang kita buat di nomor 3, terus juga kita gunakan sifat-sifat maupun fungsi-fungsi simetri yang sudah kita pelajari. Pokoknya gimana caranya, kita harus dapatkan jumlah dan hasil kali akar-akar PK yang baru. Oke? Kemudian,
tahap kelima yang terakhir, ya menyusun PK baru itu sendiri, yaitu X kuadrat min dalam kurung X1 aksen plus X2 aksen dikali X plus X1 aksen X2 aksen sama dengan 0. Di sini ada aksennya karena ini untuk PK yang baru. Kalau yang nggak ada aksennya, itu kan yang ini. Ini untuk PK yang lama. Jadi rumus ini dikembangkan, X1-nya diganti X1 aksen, X2-nya diganti dengan X2 aksen. Ini merupakan PK yang baru. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan kuadrat dengan akar-akar 2/3 dan min 3/4. Jadi soal ini masih basic, masih sederhana. Kita belum menggunakan 5 tahap yang saya jelaskan tadi. Karena di sini tidak ada persamaan kuadrat lama dan persamaan kuadrat baru. Langsung kita disuruh menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sekian. Berarti 2/3 ini bisa kita anggap X1 dan min 3/4 ini kita anggap X2. Ya sudah, langsung kita masukkan, kita pakai prinsip, yaitu persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 adalah X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 kurung tutup dikali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Gitu kan? Langsung kita masukkan. X kuadrat min kurung X1 2/3 plus X2 min 3/4 kurung tutup lagi, X plus X1 X2 berarti 2/3 dikali kurung min 3/4 kurung tutup sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat min kurung ini kita jadikan per 12 ya. Per 12 berarti 2 kali 4, 8. Plus kena min. 4 ke 12 kali 3 berarti 3 kali 3, 9. Kurung tutup, X ini 3 coret sama 3, 2 coret sama 4, 2 berarti. Minnya kena plus, jadi min setengah, sama dengan 0. Oke, X kuadrat min 8 min 9 itu min 1, kena min jadi plus 1/12 berarti. Plus 1/12 X min setengah sama dengan 0. Agar pecahannya hilang, kita kalikan KPK-nya 12 sama 2 itu 12. Kita kali 12, berarti 12 X kuadrat plus 1/12 kali 12, habis ya, 1 ya. Jadi X min setengah kali 12 itu 6, sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, persamaan kuadrat dengan akar-akar 2/3 dan min 3/4 adalah 12x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Contoh soal berikutnya. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita harus lakukan 5 tahap itu. Jadi yang ini, x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0, ini merupakan persamaan kuadrat atau PK yang lama. Kita disuruh mencari PK baru yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar PK lama. Oke, tahap pertamanya adalah kita misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar PK lama, X1 aksen dan X2 aksen adalah akar-akar PK baru. Lalu kita cari nilai eksak dari jumlah dan hasil kali akar-akar PK lama, X1 plus X2 dan X1 kali X2. Tapi sebelumnya di sini kita identifikasi dulu A, B, dan C-nya PK lama. Di situ X kuadrat min 4X min 1 sama dengan 0, berarti A, koefisien X kuadrat sama dengan 1, B, koefisien X sama dengan min 4, C, konstanta sama dengan min 1. Kita cari X1 plus X2, berarti sama dengan min B per A. Berarti sama dengan B itu min 4, min B berarti min 4 itu 4. Per A itu 1, 4 per 1 itu 4. Jadi X1 plus X2 sama dengan 4. Lanjut, kita cari nilai eksak dari X1 kali X2. Sama dengan C per A. Berarti sama dengan C itu min 1 per A itu 1. Berarti X1, X2 sama dengan min 1. Kita ke tahap ketiga. Mencari persamaan yang menghubungkan X1 aksen dan X2 aksen dengan X1 dan X2. Nah, di sini akar-akar PK yang baru itu merupakan kebalikan dari akar-akar PK lama.
kebalikan itu artinya seper. Jadi di sini akar PK baru yang X1 aksen itu sama dengan seper X1. Dan X2 aksen sama dengan seper X2. Jadi akar-akar PK baru sama dengan seper atau kebalikan dari akar-akar PK lama. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke tahap keempat, mencari nilai eksak dari X1 aksen plus X2 aksen dan X1 aksen, X2 aksen, atau jumlah dan hasil kali akar-akar PK yang baru. Jadi yang pertama, yang jumlah ya. Jadi X1 aksen plus X2 aksen, berarti sama dengan kita masukkan X1 aksen tadi seper X1. Plus X2 aksen itu seper X2. Ini kan bentuk pecahan ya, ini fungsi simetris, kita samakan penyebut. Per X1, X2, berarti ini X2 plus X1. Nah, sudah mengandung bentuk jumlah dan hasil kali akar-akar PK lama. Kita masukkan X2 plus X1 itu kan sama aja dengan X1 plus X2, yaitu 4. Berarti sama dengan 4 per X1 X2, berarti ini, min 1. 4 per min 1, min 4. Jadi di sini X1 aksen plus X2 aksen sama dengan min 4. Lalu sekarang yang perkalian, X1 aksen kali X2 aksen. Berarti sama dengan X1 aksen itu seper X1. Kali X2 aksen itu seper X2. Ini berarti sama dengan seper X1 X2. X1 X2 itu min 1. Berarti sama dengan seper min 1. Kita lanjut ke atas ini. Berarti X1 aksen, X2 aksen sama dengan min 1. Kalau sudah, kita ke tahap yang terakhir, kita susun PK yang baru. Rumusnya X kuadrat min dalam kurung X1 aksen plus X2 aksen kurung tutup kali X plus X1 aksen kali X2 aksen sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat min X1 aksen plus X2 aksen itu ini, min 4. Min 4 berarti plus 4. X plus X1 aksen, X2 aksen itu min 1. Sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X min 1 sama dengan 0 adalah X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa nggak seperti ini? Persamaan kuadrat yang lama ini kita cari akar-akarnya, entah dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Kemudian kan dapat X1 berapa, X2 berapa. Terus diseper masing-masing. Terus kemudian dimasukkan kembali mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seper X1 dan seper X2 tadi. Nggak apa-apa, bisa seperti itu. Cuma rumit. Biasanya soal yang seperti ini, persamaan kuadratnya ini nggak bisa difaktorkan. Harus pakai rumus ABC yang nilai X1 dan X2-nya itu jelek, ada bentuk akar-akarnya, pasti akan lebih menyusahkan dibanding sama kalau kita ngitung seperti ini. Jadi ini nyambung ya, inilah gunanya kita mempelajari sifat jumlah dan hasil kali akar-akar, dan juga fungsi simetri dari akar-akar persamaan kuadrat. Tujuannya adalah di sini kita mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ada hubungannya dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lama, tanpa kita hitung berapa akar-akarnya. Jadi sampai akhir kita nggak tahu persis masing-masing berapa X1, berapa X2, berapa X1 aksen, berapa X2 aksen. Nggak ada yang tahu. Tapi di sini kita bisa cari. Persamaan kuadrat ini akar-akarnya merupakan kebalikan dari persamaan kuadrat semula. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.